Salam saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali dalam Saat Teduh Pagi, Jumat 20 Agustus 2021. Saya Pendeta Arif. Sejenak, mari kita merenungkan pembuangan yang memerdekakan. Nehemia pasal 2 ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami akan berada di seputar firman-Mu dalam merenungkan daripada masa-masa kemerdekaan kami dalam teduh pagi kami pada saat ini. Berkati kami Tuhan untuk membaca dan merenungkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nehemia pasal 2 ayatnya yang ke-17. Berkatalah aku kepada mereka, kamu melihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Amerika Serikat sempat tersentak pada 11 September 2001 dengan runtuhnya Twin Tower. Kebanggaan mereka membangun kembali runtuhnya merupakan sesuatu yang sangat menantang dan tidaklah mudah. Dan sekarang telah berdiri ada 7 gedung megah sebagai gantinya. Sama halnya dengan tembok Yerusalem, bagaimana membangunnya kembali? Berapa biaya yang dibutuhkan? Siapa yang mau bekerja? Belum lagi kalau ada orang yang menentang ini semua. Mungkin terlintas sejenak dalam pikiran Nehemia setelah mendengar berita yang menyedihkan itu. Namun faktanya tembok itu tetap harus dibangun oleh karena Tuhan telah menaruh visi di dalam hatinya. Bagaimana kemudian melakukannya? Tuhan yang memberikan hikmat yang mau membangun. Dia juga yang kemudian menggerakkan hati orang. Ada penentang, Tuhan sendiri yang kemudian akan menghadapinya. Sebagai seorang pemimpin dan pekerja yang kemudian visioner, Nehemia berdoa, membuat rencana, mengatur strategi, melibatkan orang-orang dan kemudian menggalang dukungan bahkan dari pihak kerajaan Artasasta. Merekrut pekerja-pekerja yang berani melawan penentang dan menyelesaikan pembangunan itu. Tujuannya satu, adalah agar Yerusalem umat Tuhan itu tidak lagi kemudian dicela. Saudara-saudara, kalau kita dipanggil untuk kemudian membangun kembali, bukan hanya reruntuhan secara fisik, tetapi juga secara rohani. Pembangunan suatu iklim kehidupan yang diwarnai oleh ketaatan kepada Allah. Bagaikan mendirikan rumah di atas batu karang, kuasa kegelapan begitu agresif kemudian mau menghancurkan daripada kehidupan moral. Tembok-tembok pertahanan rohani kemudian juga diserang, sehingga banyak orang yang kemudian jatuh dan binasa tanpa sebuah pengharapan. Namun masih ada kesempatan bagi kita untuk menaruh yang terhilang, membebaskan mereka dari api penghukuman yang kekal. Kapan itu kita mulai? Saudara-saudara, mari kita membangun kembali apa yang sudah hancur. Bagi orang yang percaya adalah sebuah kepercayaan, dan itu menjadi kesempatan karena di sanalah sebuah kemerdekaan kita. Ketika kita membebaskan orang dari sebuah penindasan yang akan membawa mereka kepada sebuah kebinasaan. Mari membebaskan sesama kita untuk berada pada sebuah kehidupan yang kekal. Amin. Firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami tidak membangun seperti lagi pada tembok Yerusalem, tetapi saat ini tantangan kami lain, yaitu mau membangun kembali moral-moral yang telah rusak, membawa kepada sebuah kehidupan kekal. Berkati kami Tuhan sehingga kami dimampukan untuk kembali membangun sebuah jalinan yang terbaik bersama dengan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, rasa syukur kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian saudara-saudara, saat teduh pagi kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.